induksi magnetik pada kawat melingkar. Sebelumnya kita sudah belajar tentang induksi magnetik pada kawat lurus. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menggunakan formula induksi magnetik pada kawat melingkar pada pokok permasalahan, contohnya soal-soalnya. Selain itu, siswa akan tahu bagaimana perbedaan antara induksi magnetik pada kawat lurus dengan kawat melingkar. Perhatikan baik-baik ya. Jadi di sini induksi magnetik di sekitar kawat melingkar itu, perhatikan dulu kawatnya. Jadi kawat melingkar itu sebenarnya sama prinsipnya dengan kawat lurus, hanya saja kawatnya ini dibuat seperti bentuk lingkaran. Perhatikan baik-baik. Jadi ini bisa saja kita luruskan dia jadi menjadi sebuah kawat yang lurus. Oke, di sini ada arus yang mengalir. Jadi arus mengalir dari bawah sini, kemudian berputar dan turun kembali ke bawah sini ke sumber arus. Jadi di sini sumber arusnya berputar seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya induksi magnetiknya itu pada sumbu? Jadi ketika ada sumbu ditambahkan pada kawat melingkar, maksudnya diantaranya. Jadi kalau misalnya ada lingkaran, terus ada sumbu di tengahnya, maka ini akan berputar seperti ini. Kira-kira berapa induksi magnetik pada sumbu ini? Jadi yang ditanyakan adalah induksi magnetik pada sumbunya. Oke, di sini ada persamaan yang lalu kita sudah temukan persamaan untuk kawat lurus. Hanya saja perbedaannya di sini adalah apa kira-kira? Kalau yang lalu itu kawat lurus, dia dibuat lurus L-nya. Jadi ini, dia lurus. Tapi karena kita membuat dia menjadi melingkar, maka kita akan gunakan L dengan rumus ini. Jadi rumus lingkaran, keliling lingkaran 2pi kali jari A. Kalau di matematika biasanya pakai simbol R ya, tapi karena di sini kita sudah pakai garis pelukis ini sebagai R, maka kita gantikan jari-jarinya di sini sebagai simbol A. Sehingga nanti kalau di kawat lurus, jadi ini kawat lurusnya rumus kawat lurus. Ketika diturunkan, maka akan menghasilkan induksi magnetik itu sama dengan mu0 I, ganti L-nya dengan ini disubstitusi 2pi A ini jari-jari, kemudian sin alfa. Perhatikan baik-baik. Karena di sini dia tegak lurus, maka kita bisa pakai dia nanti sudut 90 derajat. Nah, kalau sudut 90 derajat, maka sin 90 derajat itu nilainya 1, sehingga nanti ada rumus di bawahnya. B sama dengan, boleh gunakan mu0 I 2pi A. Tidak perlu lagi pakai sinus. Di sini tuliskan kembali 4pi R pangkat 2. Ini mati, tinggal bukan mati ya, saling dibagi. 2 bagi 2 1, ini 4 bagi 2 2. Hasilnya nanti Ibu taruh di sini ya. Jadi hasilnya B sama dengan mu0 I, ini pi nya mati, A sin alfa dibagi 2R pangkat 2. Jadi ini rumus atau formula untuk induksi magnetik pada kawat melingkar. Jadi sistemnya sama saja dengan kawat lurus, hanya saja kita ganti L menjadi keliling lingkaran. Oke, selanjutnya bagaimana kalau misalnya dia tidak pakai sinus? Jadi di sini nanti hasilnya tinggal ini sudah kita hapuskan ya, kita hapus. Jadi caranya seperti tadi, dimatikan yang ini, hasil akhirnya nanti I kali A per 2R pangkat 2. Oke. Kemudian bagaimana kalau misalnya dia bukan hanya satu kawat yang dihubungkan? Seperti contoh yang Ibu berikan sebelumnya, yang membuat magnet buatan itu digunakan lilitan, beberapa buah lilitan. Jadi kalau misalnya ada dua misalnya lingkaran, maka kita boleh gunakan rumus yang ini. B sama dengan mu0 I A kali N terus
Boleh pakai sin alfa. Ini sebenarnya rumus umumnya ya. Hanya saja kalau sudutnya 90 derajat, ini nanti hasilnya 1 sehingga dapat seperti ini. Dibagi 2R pangkat 2. Oke, ini nilai M berarti jumlah lilitan. Jumlah lilitan. Kalian boleh tuliskan di buku kalian, mu 0 itu konstanta permeabilitas, kemudian I itu kuat arus listrik, A itu jari-jari untuk kasus ini ya. Kemudian R di sini adalah garis yang ini. Jadi garis pelukis antara bagian luar lingkaran dengan sumbu putar lingkaran tersebut. Jadi nanti ini adalah garis atau bilang miring kalau di Pitagoras. Jadi bedakan antara jari-jari dengan garis pelukisnya. Nah, yang ini induksi pada pusat kawat. Bagaimana kalau misalnya dia ditanyakan berapa induksi di dalam pusatnya ini, tidak pakai sumbu lagi. Jadi dia seperti tadi mengalir seperti ini arusnya, tapi kira-kira berapa induksi di dalam sini? Kalau tadi kan di sumbu, bagaimana kalau misalnya kalian tiba-tiba sentuh bagian sini atau mungkin didekatkan dengan benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet? Kira-kira berapa besar induksi magnetiknya di sekitar sini? Tapi kalau ini di tengahnya kira-kira bagaimana ya? Jadi ketika kita melihat dalam magnet nanti tidak akan ada lagi sumbu yang keluar. Jadi pengaruh L tidak akan berpengaruh lagi. Jadi langsung saja mu 0 kali I per 2A. Nah, kalau misalnya lebih dari 2 lingkaran untuk yang lebih dari 1 lilitan, maka gunakan B sama dengan mu 0 I N per 2A. Oke, sederhana kan? Nah, untuk kalian yang kurang paham, Ibu akan tuliskan di sini B itu ingat induksi magnetik, satuannya B, satuannya Tesla. Ini Ibu belum memperkenalkan sebelumnya ya. Jadi yang menemukan pertama kali tentang induksi di sekitar magnet itu namanya Tesla juga, makanya namanya diabadikan di sini, Tesla. Simbolnya T besar. Kemudian N ini jumlah lilitan. Jadi N jumlah lilitan satuannya tidak ada. Jadi saya boleh tulis ini tanpa satuan, tidak ada satuannya. Kemudian A itu jari-jari, satuannya meter. Oke, satuannya meter. Kemudian I itu kuat arus. Jadi I kuat arus, satuannya ampere. Oke, simbolnya A. Nah, bagaimana hari ini perkenalan kita tentang induksi magnetik di lingkaran? Jadi Ibu harap kalian bisa paham tentang materi kali ini. Nah, untuk kali ini Ibu akan meminta kalian mengerjakan 2 soal di buku paket kalian tentang induksi magnetik di kawat melingkar. Kerjakan ya. Yang pertama itu yang 1 lilitan tanpa N. Kemudian yang kedua punya lilitan. Silakan dikerjakan dan semoga kalian mengerjakannya dengan jujur dan bersemangat ya. Terima kasih.